Saya sering berkata kepada anak saya, "Karena kamu denger nggak Papa ngomong apa?" Saya baru paham bedanya meditating dan understanding. Apa perlu penderitaan sampai kita akhirnya sadar bahwa Allah itu adalah Allah? Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, saya mengawali dengan cerita saya sebagai orang tua, dan mungkin ini juga cerita Bapak Ibu. Saya sering berkata kepada anak saya, "Karena kamu denger nggak Papa ngomong apa?" Saudara, kita tidak mungkin, anak saya tidak mungkin menjawab saya dengan mengatakan, "Iya, saya dengar Papa ngomong apa." Saudara, suara kita itu kadang tidak didengar, padahal suara kita ada pada waktu itu. Seperti kita lagi nge-zoom ya Bapak Ibu, terus tiba-tiba ada suara AC begitu ya. Ya suara AC itu akan terus ada, tapi kita tidak akan terganggu. Kita fokus kepada suara Zoom, suara pembicara yang lagi ngomong di Zoom itu. Saudara, saya merasa acap kali kita dengan Tuhan seperti itu. Kita tidak mendengarkan Tuhan. Kita baca firman, baca. Kita dengar khotbah, dengar volumenya dari TV kita, dari device kita keluar. Atau mungkin saudara sambil nyetir, saudara mendengarkan suara pastoral ini, keluar suaranya. Tapi itu kayak suara AC, nggak penting saudara-saudara. Itu yang saya gumuli. Nah saudara, hari ini firman Tuhan dari 2 Tawarikh 33 ayat 12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dalam kondisi yang terjepit atau terdesak ini ayat 12, ia sangat merendahkan dirinya. Saudara, emangnya Manasye selama ini nggak mengakui bahwa Allah itu Allah? Dalam situasi yang terdesak, tersudut, terpojok, Manasye baru aware, oh iya ya, Tuhan itu Allah. Saudara, saya kembali ingin menyampaikan bahwa saat teduh kita, acap kali itu tidak teduh, tetapi gaduh. Akhir-akhir ini saudara, dalam perenungan saya, dalam pemikiran saya merefleksikan firman Tuhan. Saya baru paham bedanya meditating dan understanding. Kita itu kalau baca Alkitab suka mengklaim bahwa saya udah baca dan saya tahu pesan firman Tuhan hari ini. Kalau boleh saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. Ya. Itu adalah understanding. Sementara firman Tuhan saya rasakan dia tidak secepat itu memunculkan pengertian di dalam benak kita. Kita perlu meditating thy word siang dan malam. Jadi yang Tuhan inginkan itu kita membawa firman itu, merenungkannya. Boleh di dalam saat teduh bahkan kita berdoa, Tuhan, saya kurang mengerti firman-Mu. Seperti suara pastoral yang saudara dengarkan. Saudara, itu yang saya renungkan 1 minggu terakhir ini dalam saat teduh pribadi saya. Kita sebetulnya baca ya, tahu gitu, oh iya ini cerita Raja Hizkia udah mau mati kan, terus kemudian
disembuhkan Tuhan, terus dia lupa, terus ya dia berkata kepada Tuhan, bolehlah penderitaan asal jangan zamanku. Itu kayak cerita yang muter gitu ya dalam saat teduh tuh. Iya, saya tahu, understand, tapi saya tidak meditate, saya tidak merenungkan firman-Nya. Pertanyaannya saudara, apa perlu penderitaan sampai kita akhirnya sadar bahwa Allah itu adalah Allah? Saya membaca di sini, saya juga merasa terhenyak. Nggak perlu sebenarnya. Cukup dengan membaca dan merenungkan firman setiap hari dengan sungguh-sungguh memeditasi, meditating, bukan understanding. Maka kita tahu bahwa Allah itu ialah Allah. Saat teduh saya minggu ini, saudara-saudara, yang saya konversi jadi suara pastoral, itu pesannya kayak satu gitu. Allah itu penuh dengan kasih, tapi ya jangan disepelekan gitu. Allah tuh bisa murka loh. Pesannya tuh ya begitu-begitu, tapi terus intensif. Bagian-bagian firman Tuhan itu bertubi-tubi secara frekuensi menyampaikan pesan yang sama. Gak perlulah bikin Tuhan murka, ya kan? Gak perlulah krisis dulu baru kita teduh. Membaca ayat seperti ini cukup untuk membuat kita sebetulnya aware bahwa Allah itu adalah Allah. Iya Tuhan. Mungkin saudara perlu memperbaiki kualitas saat teduh saudara. Bagi saya salah satu wujud hormat kepada Tuhan ialah mendengarkan Allah. Bukan menganggapnya seperti suara angin. Saudara perhatikan cara kita mendengar khotbah. Perhatikan cara kita bersaat teduh. Semoga ini menolong, memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.